Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Bab 1. Ketentuan umum. Pasal 1. 1. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. 2. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. 3. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. 4. Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Bab 2. Asas dan tujuan. Pasal 2. Pelaku usaha di Indonesia adalah menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Pasal 3. Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil. C. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. D. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Bab 3. Perjanjian yang dilarang. Bagian pertama, oligopoli. Pasal 4. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Bagian kedua, penetapan harga. Pasal 5. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada dasar bersangkutan yang sama. Bagian ketiga, pembagian wilayah. Pasal 9. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Bagian keempat, pemboikotan. Pasal 10. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Bab 4. Kegiatan yang dilarang. Bagian pertama, monopoli. Pasal 17. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Bagian kedua, monopoli. Pasal 18. Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal
atas barang atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Bab 5. Posisi dominan. Pasal 25. Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan bagi secara langsung maupun tidak langsung. A. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah atau menghalangi konsumen memperoleh barang atau jasa yang bersaing baik dari segi harga maupun kualitas. B. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi. C. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan. Bab 6. Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pasal 30. 1. Untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut komisi. 2. Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. 3. Komisi bertanggung jawab kepada Presiden. Pasal 31. 1. Komisi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 orang anggota. 2. Anggota komisi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan DPR. 3. Masa jabatan anggota komisi adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali 1 kali masa jabatan berikutnya. 4. Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan komisi, maka masa jabatan anggota dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru. Bab 7. Tata cara penanganan perkara. Tata cara penanganan perkara diatur dalam pasal 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, dan 46 yang harus disertai dengan alat-alat bukti pemeriksaan komisi, diantaranya adalah A. Keterangan saksi, B. Keterangan ahli, C. Surat atau dokumen petunjuk, D. Keterangan pelaku usaha. Bab 8. Sanksi. Tindakan administratif diatur dalam pasal 47. Pidana pokok diatur dalam pasal 48. Pidana tambahan diatur dalam pasal 49. Bab 9. Ketentuan lain. Pasal 51. Monopoli atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi atau pemasaran barang dan jasa yang menguasai hajat hidup orang yang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh badan usaha milik negara atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah. Bab 10. Ketentuan peralihan. Pasal 52. 1. Sejak berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan praktek monopoli atau persaingan usaha dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini. 2. Pelaku usaha yang telah membuat perjanjian dan melakukan kegiatan atau tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang diberi waktu 6 bulan sejak undang-undang ini diberlakukan untuk melakukan penyesuaian. Bab 11. Ketentuan penutup. Pasal 53. Undang-undang ini mulai berlaku terhitung 1 tahun sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan menempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia.